Di hutan hujan, kalau mau melihat pemandangan mengerikan, kamu cuma perlu melihat dengan cermat di bawah kakimu. Ada sekelompok semut sedang lewat di antara rerumputan. Hewan ini adalah pekerja keras. Mereka menghabiskan setiap hari untuk mencari makan dan memperbagus sarang. Masing-masing bekerja untuk kebaikan bersama. Barisan panjang semut sedang menuju rumah setelah seharian bekerja keras. Beberapa membawa benih, yang lain mengangkut ranting untuk memperkuat rumah. Jika kelompok ini diserang, anggotanya akan bertarung bersama. Tapi musuh yang mendekati pasukan ini sekarang terlalu kecil. Bahkan semut yang kecil pun tidak bisa melihatnya. Spora jamur kecil yang hampir tak terlihat ini berterbangan di udara dan mendarat di punggung semut. Tubuh semut tertutup pelindung yang menangkis segala macam bahaya. Tapi spora ini menempel dan menyelip di antara pelat perisai semut. Serangga yang kurang beruntung ini tentunya tidak curiga dan pulang begitu saja. Hari selanjutnya berlalu seperti biasa. Semut itu bekerja keras demi sarangnya. Objek aneh yang masuk ke dalamnya masih belum menampakkan diri. Beberapa hari berlalu, si semut masih merasa baik-baik saja, tapi spora di dalam tubuhnya terus tumbuh. Perlahan, spora ini mengambil alih sistem sarafnya. Seminggu setelah infeksi, tingkah laku semut itu mulai aneh. Dia tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bekerja keras. Suatu hari, dia meninggalkan koloninya tanpa ada yang tahu. Spora parasit itu telah menguasai otot si semut. Serangga itu berkeliaran di hutan untuk mencari tempat sempurna, alias sempurna bagi sang spora. Semut ini tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Dia memanjat sehelai rumput atau semak setinggi 25 cm, meraih tangkainya menggunakan rahang dan menunggu sampai ajalnya menjemput. Parasit ini menyebar ke seluruh tubuh dan menjulur keluar beberapa hari kemudian. Setiap hari, ukurannya bertambah sampai akhirnya berbentuk jamur. Kemudian, ketika sudah dewasa, jamur ini melepaskan ratusan ribu spora kecil ke udara. Spora ini menyebar ke seluruh hutan. Salah satunya jatuh di punggung semut lain yang tak curiga, dan semua dimulai dari awal lagi. Jamur Cordyceps ini hidup di hutan hujan Thailand, Afrika, dan Brazil, serta telah menginfeksi semut selama puluhan juta tahun. Beberapa parasit bahkan lebih inventif, seperti parasit kumbang koksi. Dia bukanlah jamur atau virus, melainkan tawon. Saat hendak bertelur, dia mencari pengasuh yang ideal bagi anaknya. Dan kumbang koksi adalah calon sempurna. Tawon itu terbang ke sang kumbang merah hitam lalu menyengatnya. Melalui sengatan itu, sang tawon melepaskan satu telur. Selama 20 hari berikutnya, parasit berkembang di dalam kumbang koksi. Saat sudah dewasa, dia merangkak keluar, tapi tugas pengasuhan sang kumbang belum selesai. Larva itu membuat kepompong di antara kaki belakang sang kumbang mungil. Di dalamnya, dia akan berubah menjadi tawon dewasa. Sampai saat itu tiba, sang kumbang kecil akan menjaga si kepompong. Larva ini mengubah inangnya menjadi pengawal. Para ilmuwan masih tidak yakin bagaimana parasit tersebut memanipulasi inangnya. Mungkin larva itu menyuntikkan racun ke sang kumbang sehingga mengaktifkan naluri penjaganya. Serangga dan hewan lain menjauhi kumbang koksi karena racunnya. Jadi, saat melihat perisai berbintik merah dan hitam, predator mungkin akan menjauh. Tapi jika ada yang berani mendekat, kumbang koksi yang terinfeksi akan mengangkat kakinya dan mencoba melindungi si kepompong dengan sekuat tenaga. Saat tawon di dalam kepompong sudah terbentuk, dia meninggalkan pengawalnya. Terkadang, sang kumbang tetap hidup setelah itu. Tawon bukan hanya merusak kehidupan kumbang koksi, tapi juga sejumlah laba-laba. Tawon pemanipulasi jaring terbang di sekitar hutan hujan demi mencari inang yang sempurna. Salah satu dari mereka memperhatikan laba-laba yang bertengger di jaringnya. Tawon itu terbang mendekat, tapi bukan untuk menggigit. Dia hanya menjatuhkan telur ke punggung sang laba-laba. Saat menetas, larvanya mulai memakan laba-laba. Lalu mereka menyuntikkan bahan kimia yang mengubah pikiran sang laba-laba. Inangnya mulai menenun jaring yang lebih kuat dengan pola dan bentuk yang berbeda. Jaring ini akan menjadi tempat tinggal baru yang aman bagi larva, di mana dia akan berubah menjadi tawon dewasa. Larva itu meninggalkan sang laba-laba setelah tugasnya selesai, menempel di jaring dan membuat kepompong. Di sana, dia berubah menjadi tawon dan terbang untuk berkembang biak dan menemukan inang baru.
Parasit tidak hanya ditemukan di darat, ada banyak parasit yang bersembunyi di air. Ayo turun ke kedalaman laut. Ada sekumpulan ubur-ubur, hiu, gurita, dan lumba-lumba di sini. Tapi kamu harus memperhatikan ikan badut mungil yang menyendiri ini. Dia perlahan berenang di antara karang dan alga demi mencari makanan. Dia melihat rumput laut dan menelannya. Mari ikuti ke dalam mulutnya. Dan kita bisa melihat dua mata hitam kecil menatap kita dari sana. Yang kamu lihat ini bukanlah organ, melainkan parasit ikan pemakan lidah. Ini adalah krustasea yang masuk ke mulut ikan lewat insang dan menempel di lidah. Seiring waktu, parasit ini menggantikan organ yang dia makan dan menjalankan fungsinya. Untungnya, ikan tempatnya menempel tidak merasakan apa-apa. Jika kamu melihat lidah aneh di dalam ikan yang baru saja kamu tangkap, jangan coba-coba melepas parasit itu, sebab dia bisa menggigitmu. Ya, semua parasit ini memang hidup di hutan dan laut dalam. Jadi, manusia tidak perlu terlalu khawatir. Tapi ada satu yang hidup di mana-mana, termasuk rumahmu. Toxoplasma adalah parasit bersel tunggal. Parasit ini bisa ditemukan di daging mentah, di dalam hewan, dan di tempat-tempat kotor. Tapi, tempat favoritnya ada di dalam usus kucing. Di suatu tempat di jalanan, seekor kucing liar menjawab panggilan alam. Kotorannya yang terinfeksi toxoplasma masuk ke selokan dan tercampur dengan air. Seekor tikus berlari di sepanjang pipa limbah ini. Dia meminum airnya dan toxoplasma memasuki tubuhnya. Beberapa waktu berselang, tikus itu berlari di sepanjang gang gelap di antara tong sampah mencari makan. Kemudian, dia masuk ke rumah seseorang. Dia berlari di dalam dinding dan sampai ke dapur lewat lubang kecil. Di sana, seekor kucing melihat hewan pengerat itu, tapi tikus itu kabur. Dan pada saat ini, parasit memicu reaksi di dalam otak tikus lewat hormonnya. Toxoplasma hanya menginginkan satu hal, masuk ke usus kucing. Parasit itu mengubah perilaku inangnya. Sang tikus menjadi lebih berani dan tertarik oleh bau kucing. Jadi, dia keluar dari persembunyiannya. Sang kucing menangkap tikus itu dan target toxoplasma tercapai. Sayangnya, manusia juga bisa terinfeksi parasit ini. Kamu bisa memakan daging yang terinfeksi atau membelai kucing yang terinfeksi. Manusia tentu tidak mungkin masuk ke mulut kucing, tapi penelitian menunjukkan toxoplasma dapat memengaruhi perilaku manusia dengan cara yang berbeda. Parasit ini membuat orang lebih gelisah, rentan terhadap risiko, rasa bersalah, dan meragukan diri. Para ilmuwan memperkirakan 10% sampai 60% manusia di dunia terinfeksi toxoplasma. Jumlah ini mungkin lebih besar dibanding jumlah orang yang terhubung ke internet. Mari berkenalan dengan parasit yang mungkin harus kamu takuti. Cacing loa-loa, parasit lain yang bisa membawa banyak masalah. Mereka hidup di Afrika Barat. Beberapa spesies lalat adalah pembawa parasit ini. Jika seekor lalat yang terinfeksi menggigitmu, cacing kecil itu akan menembus kulitmu. Cacing ini kemudian bergerak di tubuhmu untuk mengonsumsi cairan tubuhmu. Parasit ini bisa hidup di tubuhmu selama 17 tahun dan kamu mungkin tidak menyadarinya sampai mereka mencapai matamu dan kamu bisa melihat sendiri parasit ini merayap tepat di depanmu. Kabar baiknya, menyingkirkan loa-loa tidaklah sulit. Meski kedengarannya aneh, parasit sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Untuk melawan parasit, tubuh harus terus berjuang dan menemukan cara baru untuk mengalahkan musuhnya. Perjuangan ini merangsang perkembangan perlindungan tubuh. Sistem kekebalan kita menjadi lebih kuat setelahnya. Parasit mengendalikan populasi banyak makhluk hidup. Jumlah hama serangga akan meningkat jika parasit menghilang. Serangga akan memakan seluruh tanaman dan mampu membawa manusia menuju kelaparan. Banyak ilmuwan tidak mendukung pemusnahan parasit, melainkan justru melestarikannya. Parasit digunakan dalam pengobatan. Lintah adalah parasit, tapi mereka membantu memurnikan darah manusia. Jika kamu terinfeksi virus dan tidak bisa disembuhkan, virus lain mungkin bisa mengalahkannya.